bandara itu, bandara IKN Nusantara, ini akhir-akhir ini kan sering sering hujan kan di IKN Nusantara. Jadi kalau memang pada 17 Agustus nanti itu eh, tidak memungkinkan untuk bandara IKN, maka lebih baik nggak usah terlalu dipaksa. Yang penting pencapaian kita itu adalah kualitas bandara itu. Karena tujuan kita itu untuk kedepannya bandara itu merupakan sentral penerbangan internasional kita. Yang ini secara policy ya bisa menyaingin bandara Singapura karena posisi strategis dari IKN Nusantara. Nanti ya kita lihat video safety alat berat. Nanti itu ada postingan terakhir dari bandara PVID IKN Nusantara. Kondisi terkini. Yuk kita cek videonya. Kawasan yang saat ini kita lewati merupakan kawasan Landasan Batu. Nampak jelas di samping kelihatan sekali penimbunan lapisan fondasi bawah sangat tebal dengan tanah merah atau tanah pilihan teman-teman. Dan ini menjadi salah satu kekuatan yang luar biasa untuk konstruksi dari bandara VVIP ini sendiri. Material-material atau tanah yang dipakai timbun ini diambil dari lokasi yang lain untuk memperkuat lapisan fondasi bawah, karena kita tahu sendiri paten dan kokoh. Nah, coba teman-teman amatin di depan sana itu salah satu jalur yang sudah diproses pengaspalan, karena kita lihat sendiri itu ada alat-alat untuk pengaspalan. Ini termasuk salah satu kecepatan dari pembangunan kawasan. Nanti kalau prosesnya prematur atau terlalu terburu-buru, kualitas hasil pekerjaannya itu akan rentan. Sedangkan target kita itu adalah bandara sentral, bandara internasional yang nanti merupakan magnet karena posisi strategis dari IKN Nusantara untuk penerbangan internasional. Bahkan inisiatif ini mampu menyaingin bandara Singapura karena posisi strategisnya. Lebih baik nggak usah dipaksakan, ikutin aturan dari schedule normal dalam perspektif bahwa tetap mengacu pada target-target pekerjaan kita. Waktu bukan masalah ya. Jadi jangan terstressing gitu terhadap waktu. Karena misalnya pelaksanaan upacara 17 Agustus. Karena kendala hujan misalnya atau kendala teknis, maka lebih baik mengutamakan kualitas hasil pekerjaan. Itu akan lebih baik. Bandara ini benar-benar di atas harapan, karena bagaimanapun juga ini salah satu target harusnya bisa dioperasikan sebelum 17 Agustus
tahun ini. Jadi aku tandaskan ya, waktu bukan masalah. Yang kita utamakan adalah kualitas hasil kerja. Kualitas hasil kerja itu yang kita utamakan. Jadi kita menghadapi segala kondisi apapun, karena cuaca kah, karena hujan kah, karena kondisi teknis, kalau kita mengacu pada kualitas hasil kerja yang harus kita capai, maka semua itu akan bisa kita over targetin. Pencapaian yang kita dapat itu nantinya akan mampu menggeser supremasi dari Bandara Internasional Singapura. Notabene kita mengambil alih pemasukan Bandara Internasional Singapura ke Bandara Naratama Airport IKN Nusantara, Internasional IKN Nusantara sebesar itu. Berapa pemasukan Bandara Internasional Singapura, maka lebih besar pemasukan Bandara Naratama IKN Nusantara. Karena kita mampu mengalahkannya. Notabene dengan kualitas kerja yang mumpuni. Di era internasional perdagangan bebas begini, maka kompetisi keunggulan komparatif kita itu diperlukan. Dari segala sisi harus kita kaji secara mendalam, walaupun itu mengenai cuaca ataupun mengenai teknis pekerjaan. Bukan berarti kita meremehkan waktu. Jadi intinya ikutin
clue dari prosedur kerja, atau ikutin petunjuk prosedur kerja dari setiap segmen pengerjaan. Dengan bermuara pada kualitas hasil kerja sesuai dengan target kerja kita. Contoh misalnya, membuat landasan pacu. Itu misalnya. Jadi di top grade kan untuk pencapaiannya. Karena itu vital dari sebuah airport. Sementara ini kan standar landasan internasional yang terbesar kan pesawat Antonov kan. Artinya ya Airbus 388 kan harus sanggup landas di Bandara Naratama Internasional IKN Nusantara. Dan itu yang harus kita capai untuk menggeser supremasi dari Bandara Internasional Singapura. Karena ini kompetisi global, bro. Jadi harus kita capai untuk memberikan masukan ke IKN Nusantara, untuk Incambel Value ke IKN Nusantara. Notabene Incambel untuk aku dan untuk Republik Indonesia. Dan jangan juga meremehkan waktu, atau dengan istilahnya alon-alon asal kelakon. Itu sudah nggak berlaku. Alon-alon asal kelakon itu sudah nggak berlaku, karena waktu bukan masalah. Artinya begini, ikutin clue prosedur pekerjaan. Ikutin petunjuk prosedur pekerjaan. Karena dengan itu kita bisa mencapai target hasil kerja yang kita inginkan. Misalnya pembuatan landasan pacu, bagaimana petunjuk kerjanya? Itu yang harus kalian kerjakan. Sementara ini kan standar landasan pacu yang terbesar di dunia kan adalah landasan pacu Antonov kan. Nah itu yang harus kita capai untuk mencapai target yang mampu mengalahkan supremasi dari Bandara Internasional Singapura. Dengan keberhasilan pencapaian kita itu nantinya, pemasukan IKN dari Bandara Naratama Airport Internasional IKN Nusantara akan sebesar itu, bahkan lebih, karena posisi strategis dari IKN Nusantara. Tampak di depan itu merupakan landasan pacu dari Bandara VVIP, teman-teman. Dan proyek saat ini sudah di tahap penimbunan lapisan pondasi bawah dan lapisan pondasi atas. Kondisi saat ini semua alat berat break karena memang benar-benar lokasinya masih basah. Ditambah lagi dengan cuaca hujan yang begitu tinggi dan lebat akhir-akhir ini, sehingga butuh waktu 1-2 hari benar-benar panas baru akses
atau project. Untuk alat berat yang beroperasi di sini seperti yang teman-teman lihat saat ini yang sedang parkir di pinggir jalan, itu dari doser, ekskavator, dump truck, kemudian kren, semuanya masih standby dengan kondisi lokasi yang masih basah dan masih benar-benar banyak lumpurnya, jadi otomatis semua pengoperasian alat berat stop. Ini dia teman-teman proses penimbunan dari lapisan pondasi bawah yang sedang dikerjakan di Bandara VVIP. Dan kondisi ini sebenarnya kalau saja hujan itu tidak tinggi saat ini, mungkin pekerjaan ini sudah banyak sekali hasilnya. Karena dengan kondisi curah hujan saat ini yang begitu tinggi pun, proses dari pembangunan Bandara VVIP ini sebenarnya sudah sangat pesat kemajuannya. Seperti teman-teman lihat dengan tanah merah atau tanah pilihan teman-teman. Dan ini menjadi salah satu kekuatan yang luar biasa untuk konstruksi dari Bandara VVIP ini sendiri. Material-material atau tanah yang dipakai timbun ini diambil dari lokasi yang lain untuk memperkuat lapisan pondasi bawah. Karena kita tahu sendiri landasan pacu untuk pesawat memang harus benar-benar paten dan kokoh. Nah, coba teman-teman amatin di depan sana itu salah satu jalur yang sudah diproses pengaspalan. Karena kita lihat sendiri itu ada alat-alat untuk pengaspalan. Ini termasuk salah satu kecepatan dari pembangunan kawasan bandara ini benar-benar di atas harapan, karena bagaimanapun juga ini salah satu target harusnya bisa dioperasikan sebelum 17 Agustus tahun ini. Oke, kayaknya Di salah satu titik lagi proses penimbunan dan pemadatan lapisan pondasi atas dari Bandara VVIP teman-teman. Dan material ini sendiri merupakan salah satu material pilihan yang khusus untuk pemadatan lapisan pondasi atas. Kita bergeser lagi ke pembangunan dari terminal Bandara VVIP ini. Seperti saat ini kita lihat, ini juga termasuk salah satu perkembangan yang sangat pesat, di mana sudah mulai proses pengatapan. Dan bangunan di sebelahnya sendiri untuk terminal ini sudah selesai pengatapan, seperti yang teman-teman lihat saat ini. Ini adalah kondisi kita ngambil dari salah satu titik secara keseluruhan dari proses pembangunan Bandara VVIP, di mana hampir semua titik sudah hampir rampung di proses penimbunan lap. Jadi perlu aku tandaskan ya, bahwa waktu bukan masalah. Yang diutamakan adalah kualitas hasil kerja. Prinsip alon-alon asal kelakon sekarang tidak berlaku lagi.
Jadi tergantung clue dari prosedur pekerjaannya. Kadang-kadang ada prosedur pekerjaan yang harus cepat, kadang-kadang ada prosedur kerja yang tidak harus cepat. Jadi tergantung dari clue prosedur kerja atau petunjuk prosedur kerja. Jadi mengenai pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 bukan sebuah ancaman untuk pekerjaan Bandara Naratama Internasional IKN Nusantara. Karena yang terpenting adalah kualitas hasil kerja harus sesuai dengan target yang kita inginkan, yaitu mampu mengalahkan Bandara Internasional Singapura. Artinya begini, landasan pacu yang bisa dilandasin oleh pesawat yang terbesar misalnya Antonov atau Airbus 388, Airbus A388, runway-nya sepanjang 3,6 km, maka kita harus lebih besar daripada itu, harus lebih panjang runway-nya daripada itu. Jadi kita pastikan bahwa runway kita adalah yang terpanjang di dunia, yaitu 4.000 meter. Artinya 4 km. Supaya target kita tercapai. Karena Bandara Singapura, Bandara Internasional Singapura, pendapatannya segitu, maka kita pasti pendapatannya segitu. Kalau target kita tercapai. Terutama kita tawarkan ke konsumen penerbangan dengan runway yang lebih panjang daripada runway yang ada sekarang, yaitu sekitar 4 km. Jadi kita harus punya nilai tawar yang lebih dibanding bandara-bandara yang sudah ada. Soal dana, kita lebih daripada cukup untuk pembangunan runway sepanjang 4 km.